Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hera Darwin dari kelas A dengan NIM 702001200004 dari program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pahami dari komunikasi sel. Adapun gambaran umum pensinyalan sel, di mana komunikasi sel ini adalah suatu interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya ataupun antara sel dengan lingkungannya. Tujuannya agar setiap organ di tubuh kita dapat menjalankan tugasnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Ada 3 tahap pensinyalan sel. Yang pertama itu ada penerimaan, di mana penerimaan ini merupakan suatu pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel oleh sel targetnya, di mana ada sinyal kimiawi atau terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada suatu protein seluler, biasanya pada sel bersangkutan. Kemudian ada transduksi, di mana tahap yang mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon seluler spesifik. Respon ini dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler. Proses pensinyalan sel membantu memastikan bahwa aktivitas penting terjadi pada sel yang benar, waktu yang tepat, dan koordinasi yang sesuai dengan sel lain dalam organisme bersangkutan. Dari sisi pandang sel yang menerima pesan, pensinyalan sel itu dibagi 3 tahap, yang penerimaan sel, transduksi sinyal, dan respon seluler. Antara kimia antara sel yang merupakan cara tersering yang digunakan oleh sel untuk berkomunikasi dengan sesamanya, yaitu melalui zat perantara kimia antara sel yang terdiri dari 4 jenis, yaitu paraktrin, neuron transmitter, hormon, dan neurohormon. Nah, tiap-tiap zat perantara kimiawi spesifik disintesis oleh sel-sel khusus untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Nah, kemudian ada gap junction, di mana ini merupakan saluran-saluran halus yang menjembatani sitoplasma sel yang terletak berdampingan di sebagian jaringan. Melalui susunan anatomis khusus ini, molekul kecil dan ion dapat dipertukarkan secara langsung. Kemudian ada sistem fagosit, di mana adanya molekul-molekul pembawa sinyal di permukaan membran sel. Sebagian sel memungkinkan sel-sel tersebut secara langsung berhubungan dan berinteraksi dengan sel-sel tertentu lainnya dengan cara khusus. Kemudian saya akan membahas mengenai penerimaan sinyal dan inisiasi transduksi, di mana ada reseptor sinyal, di mana ada reseptor terkait protein G, reseptor tirosin atau kinase, reseptor saluran ion, dan reseptor intraseluler. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang respon seluler terhadap sinyal. Jadi dalam merespon sinyal, suatu sel dapat mengatur aktivitas dalam sitoplasma dan transkripsi dalam nukleus. Jadi jalur transduksi sinyal ini mengatur satu atau lebih aktivitas seluler, seperti penyusunan ulang sitoskeleton, pembukaan atau penutupan saluran ion dalam membran plasma, atau sejumlah aspek metabolisme sel. Kemudian ada jalur yang rumit, memperkuat dan menentukan respon sel terhadap sinyal. Jadi penguatan sinyal merupakan sebuah keadaan di mana dalam sel setiap langkah katalitik menghasilkan jumlah produk teraktivasi yang jauh lebih besar dari langkah sebelumnya. Mengenai materi ini, dengan beberapa sumber yang pernah saya baca, saya akan mengkaitkannya dengan ayat Islam atau ayat-ayat Al-Quran. Bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49 sebagai sumber inspirasi yang melengkapi lahirnya hukum struktur mengikuti fungsi dalam biologi. Yang ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi maksudnya di sini ialah segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala selalu proporsional dan dalam kapasitas yang tepat sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh adalah dalam biologi sel, pada saat mempelajari mitokondria atau suatu organel dalam sel yang berperan menghasilkan energi, memiliki membran dalam berlipat-lipat yang disebut krista sebagai tempat elektron transfer, sistem bagian akhir dari respirasi, produksi energi dengan kerapatan kelipatan yang berbeda-beda tergantung kepada jumlah kebutuhan energi jenis-jenis sel. Kerapatan krista pada mitokondria sel otot jantung atau sel penyusun sayap serangga akan berbeda dengan krista pada mitokondria sel penyusun tulang. Demikian pula letak mitokondria sebagai forward pada sel spermatozoa, yang dimana berada pada bagian yang paling ideal untuk menghasilkan gerakan spermatozoa maju atau progresif. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran dan proporsinya. Karakteristik yang bisa kita ambil dari materi ini yaitu kita dapat mengetahui beberapa struktur yang ada, struktur atau penjelasan yang berperan penting di dalam tubuh kita dalam materi komunikasi sel ini, dan kita juga bisa mengetahui adanya ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah sel ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.